Ya pemirsa, Lintas Banua Sepekan kembali ke hadapan Anda. Bupati Banjar, Syaidi Mansur memberikan sinyal untuk membuka kembali wisata religi di Kabupaten Banjar yang dalam 2 tahun belakangan ini ditutup sementara akibat pandemi COVID-19. Diharapkan dengan pembukaan kembali wisata religi, kerinduan masyarakat kepada para aula dapat terobati dan meningkatkan syiar Islam khususnya di Kabupaten Banjar. Penutupan sejumlah wisata religi di Kabupaten Banjar cukup membawa dampak bagi perekonomian masyarakat, khususnya bagi para pedagang di sekitar tempat wisata tersebut. Di saat pandemi sudah mulai melandai, desakan untuk membuka kembali wisata religi di Kabupaten Banjar kembali bergaung dari sejumlah elemen masyarakat. Bupati Banjar, Syaidi Mansur, menyatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan jajaran Porkopimda terkait tentang pembukaan kembali wisata religi di Kabupaten Banjar. Namun Syaidi menekankan agar pengelola tetap memperhatikan protokol kesehatan jika nantinya wisata religi kembali dibuka, serta penerapan barcode untuk mengetahui status vaksin pengunjung. Wisata religi sudah kami sudah berkoordinasi dengan rekan-rekan Porkopimda. Saya selaku kepala daerah juga pribadi menginginkan wisata religi bisa dibuka kembali. Namun juga kita ketahui ada beberapa aturan yang disesuaikan nanti dalam pelaksanaannya, protokol kesehatan juga bisa menampilkan beberapa barcode yang ada di ini sehingga terkoneksi dengan masyarakat yang tidak bervaksin. Diharapkan dengan pembukaan kembali wisata religi, kerinduan masyarakat kepada para aulia dapat terobati dan meningkatkan syiar Islam khususnya di Kabupaten Banjar yang dikenal sebagai kota Serambi Mekah. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini mengenai pendidikan Pancasila dan kebangsaan bisa saja kembali dimasukkan dalam kurikulum sekolah, baik pendidikan formal dan non-formal di semua jenjang pendidikan. Ini guna membangun karakter keindonesiaan. Di samping itu pula, guna menumbuhkan semangat patriotisme dan cinta tanah air, Kepala BNPT RI juga mengusulkan agar di setiap lembaga pendidikan dan perkantoran memutar dan mendengarkan lagu-lagu kebangsaan. Lebih jauh, Kepala BNPT RI menyebut pendidikan Pancasila dan kebangsaan bisa saja kembali dimasukkan dalam kurikulum sekolah, baik pendidikan formal dan non-formal di semua jenjang pendidikan. Ini guna membangun karakter keindonesiaan. Tak hanya itu, guna menumbuhkan semangat patriotisme dan cinta tanah air. Jadi tentu tidak mungkin kita melupakan hal itu. Nah, dalam kurikulum yang dibahas, nantinya juga kami berkesempatan untuk bisa melakukan komunikasi secara langsung terhadap penguatan kurikulum kita berkaitan dengan nilai-nilai kebangsaan, berkaitan dengan masalah nilai-nilai Pancasila dan sebagainya. Jadi sudah ada dan secara bertahap pada setiap jenjang pendidikan tentu disesuaikan. Boy Rapli Amar juga mengusulkan agar tiap lembaga pendidikan dan perkantoran memutar dan memperdengarkan lagu-lagu kebangsaan. Di tengah masuknya paham global citizen, pihaknya mengingatkan agar warga Indonesia terus memupuk semangat untuk terus mencintai NKRI. Rishna, Banjar TV. Pemirsa, guna memberi pencerahan kepada generasi milenial terhadap literasi 4.0, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan kembali menggelar talk show secara hybrid dengan menghadirkan penulis novel bertemakan kehidupan Nabi Muhammad SAW, Tasarogeka. Sementara itu, Dispersip Kalsel akan kembali menggelar talk show menghadirkan penulis sekaligus motivator Agustus Sani Nugroho pada 28 Maret mendatang. Revolusi Industri 4.0 merupakan upaya transformasi menuju perbaikan dengan mengintegrasikan dunia online dan lini produksi di industri yang memproses semua produksi berjalan dengan internet sebagai penopang utama. Akibatnya perkembangan teknologi ini membuat semua bidang kehidupan berkembang dengan sangat cepat, terutama dalam dunia literasi, sehingga diperlukan sikap yang tepat dalam mencerna sebuah informasi untuk diproses dengan baik. Hal inilah yang menjadi topik pembahasan dalam talk show secara hybrid yang digelar Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan
dengan menghadirkan penulis novel bertemakan kehidupan Nabi Muhammad SAW, Tasaro GK. Menurut Tasaro GK, literasi di masa 4.0 tidak hanya dimaknai dalam konteks membaca sebuah buku semata. Namun literasi kini berkembang ke dalam media baru di dalam gadget atau gawai dalam bentuk konteks yang berisikan informasi yang sangat mudah diakses untuk masyarakat. Meski berada di masa 4.0 dengan kemudahan dalam mencari sebuah informasi, ternyata literasi di Indonesia masih belum menunjukkan angka grafik yang baik atau masih berada di angka yang tertinggal dari negara lainnya. Untuk itu, Tasaro GK menganjurkan kepada masyarakat untuk memulai membaca sesuatu yang disukai agar mulai terbiasa dengan dunia literasi. Bagaimana agar kita bisa memulai, ya lakukan sesuatu yang kita sukai dulu. Kalau anak-anak muda memang mereka suka membuat video konten misalnya, ya persiapkan dengan baik. Itu proses literasi yang tepat. Jadi kontennya tidak asal-asalan, masih tetap punya ilmu di situ meskipun lucu-lucuan misalnya ya, meskipun joget-jogetan misalnya, tapi ada sesuatu yang kita sampaikan kepada publik. Seperti halnya para senior kita, misalnya pelawak dulu, zaman-zaman Dono Kasino Indro misalnya ya. Meskipun melawak bagaimanapun ada sesuatu yang disampaikan. Ada isu di situ. Sri Mulat ada isu di situ. Jadi itu kecerdasan orang-orang pendahulu kita yang harusnya kita reproduksi dengan alam sekarang. Jadi literasi bisa dari segala macam sisi kehidupan yang memang kita ada di dalamnya. Jadi bukan hanya soal menulis, bukan hanya membaca dalam pengertian membaca buku, bukan. Jadi berkembang gitu. Berkembang. Medianya berubah. Sementara itu, menurut Kepala Dispersip Kalsel yang diwakili oleh Kabid Pelayanan dan Pembinaan Perpustakaan Wildan Ahyar, talk show secara hybrid ini merupakan salah satu upaya dalam mencerahkan masyarakat, terutama generasi milenial akan dunia literasi saat ini. Hari ini alhamdulillah kami kedatangan tamu istimewa lagi, salah satu penulis bestseller Tasaro GK. Luar biasa beliau mau berhadir di sini dan alhamdulillah juga dihadiri oleh mahasiswa-mahasiswa karena seperti kita lihat sendiri, kita cerita tentang generasi 4.0. Ya, kita kan tahu sekarang bahwa sekarang adalah masa keemasan generasi 4.0, di mana kata Mas Tasaro tadi sendiri, berdasarkan para ahli, generasi inilah yang banyak mengeluarkan keahlian-keahliannya di zaman ini. Tapi istilahnya, kalau istilah ahli itu kan strawberry, generasi strawberry. Satu sisi mereka punya keahlian-keahlian, tapi satu sisi ya sedikit rapuh. Jadi mungkin perlu pencerahan di kesempatan ini. Dengan masyarakat yang lebih sering membaca diharapkan bisa mengejar ketertinggalan seiring cepatnya perkembangan teknologi saat ini, terutama perkembangan literasi saat ini. Erwin Yudanwari, Banjar TV. Jelang tibanya bulan Ramadan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan memiliki sejumlah agenda kegiatan yang cukup padat. Salah satunya dengan menggelar talk show secara hybrid dengan menghadirkan beberapa penulis terkenal dalam rangka mempromosikan serta meningkatkan kegemaran dan minat baca kepada masyarakat. Melihat kesuksesan dalam menghadirkan 3 penulis sebelumnya, dalam waktu dekat Dispersip Kalsel akan kembali menghadirkan seorang penulis sekaligus pengacara korporat, pembisnis dan motivator Agustus Sani Nugroho pada tanggal 28 Maret 2022 di Aula Dispersip Kalsel di Jalan Ahmad Yani kilometer 6 Banjarmasin. Ada lagi kita datang mendatangkan salah satu penulis juga, salah satu tokoh juga, pebisnis juga, Agustinus ya. Mas Agustinus ini akan datang, alhamdulillah Maret ini kita kedatangan 4, ada 4 agenda, kita 3 sudah selesai hari ini, kemarin sudah ada 3, termasuk juga pendongeng Kak Agus, hari ini Tasaro, kemudian hari Senin lagi Agustinus, alhamdulillah 4 orang di bulan Maret sebelum bulan puasa. Bagi peserta yang ingin hadir secara langsung dengan penerapan protokol kesehatan ataupun secara daring, bisa mendaftarkan diri dengan mengisi format nama, domisili, dan nomor gawai
yang dikirim melalui WhatsApp di nomor 0812 4701 2790. Erwin Yudanuari, Banjar TV. Ya pemirsa, tak terasa waktu jualan yang menghantarkan kita hingga ke penghujung acara. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan semoga berita yang kami sajikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Pemirsa, mari terus kita tingkatkan rasa patriotisme dan cinta tanah air untuk putra-putri kita, khususnya dimulai dari lingkungan keluarga. Kami ucapkan selamat berakhir pekan bersama keluarga, stay safe, stay healthy. Saya Lianti Risni dan tim redaksi undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.